Apa Mas Bambang setuju dengan mengembalikan STY menggantikan Clifford? Saya sih kurang cocok ya karena Oke. SD udah di klub, masa ganti lagi, nanti kalah lagi ganti lagi, kayak gitu lagi, kesempatan Clifford ya. Ridho ini dari Persija loh, Mas Bambang dulu pemain Persija loh. Dia Ya kan? potensi sekali. Dia rajin, cover bolanya. Bagus sekali. Sekali lagi Mas, terakhir nih. Ya. Clifford atau STY? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara bola, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Saya Ferry Kodrat alias Ferkot kembali menemani sahabat bicara bola untuk berbincang-bincang mengenai sepak bola nasional yang tidak akan pernah ada habisnya. Untuk yang kali ini saya tetap mengambil topik pembicaraan saya nanti adalah mengenai kekalahan Indonesia 0-6 dari Jepang. Ya rada-rada gaduh sih. Sampai banyak yang beropini kembalikan STY, balikin dong balikin STY, sampai minta Clifford dipecat segala macam. Nah, untuk membahas semua itu saya kedatangan tamu spesial. Ini sebenarnya kawan lama saya yang saya akui dedikasinya terhadap sepak bola Indonesia luar biasa. Apalagi terhadap tim nasional. Kemanapun tim nasional pergi bermain, dia selalu ada. Dan dia selalu mereport saya, WA saya ada di sini nih. Saya ada di sini nih. Luar biasa, sampai ke ujung dunia pun kayak tim nasional main akan dikejar sama dia. Teman saya adalah, selamat datang Mas Bambang Sucipto. Selamat datang Mas Bambang. Assalamualaikum Mas. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Seger Mas. Amin. Oke, Mas Bambang ini adalah ex pemain, ex pelatih, ex wasit yang kecintaannya pada timnas sangat tinggi saya akui Mas. Sejak muda hingga usia yang sekarang sudah kepala 7, Mas Bambang masih lincah pergi ke stadion di mana timnas bermain. Di negara manapun, ya. Bahkan kalau timnas lolos ke Piala Dunia 2006 nih, saya jamin nih pasti Mas Bambang akan berangkat ke Amerika, ke Meksiko maupun ke Kanada. Kirim foto, saya nunggu kiriman fotonya aja di WA Mas Bambang. Iya, insya Allah. Mas Bambang, saya mau tanya nih Mas, sebagai pemerhati timnas Mas Bambang. Bagaimana Mas Bambang melihat performa timnas di bawah pelatih Patrick Clifford? Apalagi nih kita baru saja dihajar Jepang 0-6 di pertandingan terakhir grup C. Memang tidak menentukan Mas. Ya kan? Pertandingan itu tidak menentukan. Tapi ketika kita kalah 0-6, gimana Mas Bambang melihat ini? Kami sangat sedih sekali ya, karena saya pikir waktu di Australia 5-1 itu udah paling banyak ya. Ternyata dengan siapin yang lebih lama lagi, padahal waktu di Australia itu kan persiapan mepet, mungkin cek leg, terus persiapan sekarang udah TC di Bali, terus semua timnya Clifford kan udah sangat solid lah, paling mewah lah sekarang. Tapi kok kalahnya sampai 6 gitu. 0-6 ya. Kalau masih 1-2 itu pasti kita masih maklumi. Hampir kayaknya kita kayak orang belajar gitu. Belajar main bola kayak sama Jepang kemarin. Oh ya? Iya, kayak orang lagi belajar gitu kan. Semua penguasaan bolanya dikuasai sama Jepang. Iya iyalah. Berarti memang Indonesia dengan Jepang tingkatnya masih kemarin ya, kalau dari kemarin masih langit dan bumi ya Mas. Iya. Masih jauh ya. Masih jauh ya. Padahal, apalagi kan orang sudah mendengung-dengungkan bahwa kita ini level Asia. Tapi lawan Jepang nggak ada apa-apanya. Sedih sekali saya. Saya nangis. Oh ya? Iya, aduh. Sampai nangis? Malu gitu loh. Kalau sampai 6 gitu kalahnya gitu. Oh iya. Mas, waktu di kalah 1-5 Mas Bambang berangkat ke Sydney kan? Iya, Sydney sama teman-teman saya kan? Iya. Sama teman-teman pecinta timnas. Saat itu gimana Mas waktu kalah 1-5? Ya, kita maklumi karena persiapan mepet. Pemain baru kumpul terus masih jet lag kan. Ya kita maklum lah, ya kalah. Ya mungkin Clifford juga itu baru ya. Iya. Terus
kami sebagai penonton stadion hampir separuhnya merah putih. Masya Allah. Stadion Di Sydney itu? di Sydney karena masanya itu yang walaupun udah warga negara sana, Iya. ini tetap cinta nenek Iya. moyangnya kan. Iya, 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 Ya kan iya. saya nginep di teman saya yang di sana itu Di warga Sydney. negara sana, Iya, iya. dikerain berapa bus, 2 bus. Masya Padahal mereka udah warga negara Australia. Saya salutnya di situ. Saya dijamu, diajak kemana-mana. Jadi begitu kalah 1-5 kecewa dong mereka Ya ya? kecewa, tapi mau persiapan ya dimaklumi lah. Tapi waktu main Jepang kemarin nambah lebih parah lagi. Waktu dari kalah 1-5 pulang ke Pulang di kita pesawat. masih ya mau diapain kita maklumi lah. Mungkin waktunya mampir itu aja. Iya. Apa Mas Bambang kan lagi banyak juga berita nih kembalikan STY. Apa Mas Bambang setuju dengan mengembalikan STY menggantikan Clifford? Saya sih kurang cocok ya karena Oke. SD udah di klub masa ganti lagi nanti kalah lagi ganti lagi kayak gitu lagi kesempatan Clifford lah. Gitu. Pasti kesempatan Clifford ya. Untuk berbenah. Ini nih Mas Bambang sama STY nih. Saya pikir Mas Bambang ini ngidolakan STY nih, makanya ada foto Mas Bambang sama STY nih. Gak tahu Mas Bambang paling gak setuju juga STY jangan ya. Kita kesempatan ya. Mas Bambang, oke lah. Kita sedikit melupakan yang Jepang kemarin. Mas, kita kan lolos ke putaran keempat. Artinya bahwa Indonesia masih dalam jalur ke Piala Dunia 2026. Ada Di peluang, putaran, iya, di putaran 4 nanti, Mas, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia lainnya dari Timur Tengah loh. Iya. Ya kan, di sana ada Qatar, ada Irak, ada Jordan. Emirat Arab, terus ada Oman, ya kan. Artinya bahwa Indonesia menurut Mas Bambang bisa nggak bersaing dengan mereka untuk lolos ke Piala Dunia langsung ya? Kan itu kan nanti diambil cuma 2 Mas, dari 2 grup diambil cuma 2, yang juara grup aja yang langsung lolos, yang runner-up-nya dia main lagi di playoff. Kira-kira Indonesia bisa nggak jadi juara grup di salah satu grup itu? Masih 50-50 lah. Karena Gitu kalau lawan Arab tuh kita juga bisa ngimbangi lah. Kecuali lawan Korea, lawan Jepang, itu kan udah levelnya udah dua tingkat lagi di atas kita. Dan kita juga pernah menang lawan Arab juga kan. Iya, kita menang Arab 2-0 di kandang. Iya kan? Kita menang sama Bahrain ya kan. Terus kita main di Bahrain kita 2-2 lawan Arab 1-1. Dikerjain 2 sit waktu. Iya. Kerjain 2 sit. Iya, ada harusnya menang kan lawan Bahrain. Iya, ada begini Mas. Yang oke lah, Indonesia sebenarnya lebih takut kalau melawan tim-tim Asia Timur. Kayak Jepang, kayak Korea. Tapi kalau lawan Timur Tengah, Indonesia masih so-so lah, masih 50-50 ya. Tapi yang harus dikhawatirkan adalah non teknis. Non teknis itu yang harus dikhawatirkan. Dan saat ini juga kita ada faktor non teknis yang telak kita bisa lihat, di mana AFC sepertinya tetap menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Sebenarnya kan tuan rumah kan bukan tim ini, harusnya kan di tempat yang netral Mas, ya kan? Tapi karena pengurus AFC kan banyak kan dari Timur Tengah. Sana, iya. Waduh. Kita nggak ada. Susahnya kita orang PSSI harusnya ada di AFC kan. Gitu. Jadi gini Mas, siapapun lawan di putaran 4 harus kita hadapi. Iya. Kita harus percaya diri ya Mas. Optimis. Dan putaran 4 kan akan digelar Oktober nanti Mas. Iya. Sementara kompetisi di Indonesia dan di Eropa pun kemungkinan akan dimulai Agustus ya. Apakah menurut Mas Bambang Clifford butuh pelatnas jangka panjang untuk persiapan ke putaran keempat? Ya memang target Piala Dunia apa sih salahnya kalau kita memang kerjasamanya, kalau klub yang ngasih ya boleh. Gitu ya. Untuk persiapan jangka panjang itu kerjasamanya itu supaya terjalin lah. Mas selama ini kerjasama belum terjalin Mas? Kurang ya? Kurang. Belum terjamin ya? Belum terjalin ya? Dan kalaupun bisa Mas Bambang setuju dengan pelatnas jangka panjang, apakah harus di Eropa atau di Indonesia? Ya kalau saya sih mendingan di Indonesia supaya masyarakat juga mendukung. Nggak perlu, kan biayanya ke Eropa kan gede juga ya. Iya. Dan diselingi pertandingan persahabatan kali ya Mas. Oke. Kan pernah kan dulu keliling tour kan dulu. Iya. Zaman ya kan? Pak Indra Syafri ya dulu. Iya, Mas Bambang itu dulu waktu pemain itu kan di belakang, sektor belakang.
Nah, saat kita kalah 1-5 dari Australia dan 0-6 dari Jepang, jelas sekali Mas, sektor belakang itu masih lemah. Lemah banget sektor belakang ya. Yang jadi catatan saya Mas, 2 kekalahan itu terjadi saat timnas tidak diperkuat Rizky Ridho yang posisinya diganti oleh Mels Hilgers kan. Bagaimana seorang Ridho di mata Mas Bambang? Ridho ini dari Persija loh, Mas Bambang dulu pemain Persija loh. Dia Ya kan? potensi sekali. Dia rajin, cover bolanya. Bagus sekali. Dan Ridho, saya lebih simpati Ridho daripada Hilgers. Iya loh, Hilgers dari 2 kali bermain di eranya Kluivert, itu 11 kali gawang Indonesia kebobolan. Waktu lawan Australia 5, lawan Jepang 6. Itu. Makanya perlu dievaluasi. Nah, ketika Ridho main 2 kali clean sheet, kita nggak ada gol. Dia menang 1-0 sama kemarin juga kan menang 1-0 juga sama Cina kan. Ya kan? Luar biasa Mas Bambang ya. Jadi ini kalau ngeliat gini ngeliat kayak Mas Bambang muda dulu nggak? Hah? Dulu Mas Bambang posisi sama dia? Sangat. Di tengah gitu, di tengah. Cover aja. Dulu kayak gini nggak mainnya Mas Bambang? Ya, bagusan ini lah. kita udah nasional gitu kan. Bagus ini ya? Ya, kita akui lah. Ya, Ridho ini bisa beradaptasi dengan pemain-pemain luar ya. Dulu ya pemain luar lah, artinya kita pemain naturalisasi ya, sama Ices langsung match, sama Hapner langsung match ya. Cepat beradaptasi. Artinya memang ini pemain menurut mata Mas Bambang pemain yang luar biasa. Luar biasa. Covernya rajin dia, covernya cepat, antisipasi. Jadi menurut Bambang benar tadi kapasitas Ridho sudah internasional ya. Mas Bambang setuju nggak kalau Ridho meninggalkan Persija di musim ini dan bermain di klub luar? Ke luar negeri? Luar negeri? Boleh, karena nanti keuntungan kita juga. Karena nanti pas memperkuat timnas, jam terbang dia kan udah tinggi kan. Otomatis dia kan lebih naik lagi prestasinya. Iya, tapi asal bisa dapat menit Mas. Ya kan, di luar asal bisa bermain, jangan cadangan ya enggak. Artinya biar ini, saya rasa kalau Ridho main di klub luar, Persija pun ngasih ya, Mas. Mudah-mudahan lah. Tapi kelihatan Persija belum ikhlas, Mas. Bagi Persija musim yang sekarang ini 2005-2026, musim baru, wajah baru, ambisi baru, ya kan. Dan untuk musim ini aroma timnas kental sekali di Persija. Selain Indonesia, Persija sudah punya Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Persija konon lah kabarnya sedang merayu 2 penggawa timnas yang diaspora, pemain tengah Tom Haye dan striker Rafael Struijk. Apakah ini menurut Mas Bambang langkah yang tepat? Bagus lah. Kalau target juara harus perkuat timnya kuat. Ya, memang targetnya juara Persija Mas? Ya ini tim udah ibu kota kan ada barometer sekarang, harus jadi barometer. Paling sekarang di DKI ada kompetisi Piala Gubernur, itu bagus, salut tuh. Itu kompetisi bukan turnamen, Piala Gubernur itu. Ya barometer sekarang ada di Bandung Mas, sepak bola Indonesia. Ya juara di Bandung. Iya 2 kali Bandung, makanya. Apakah kita kembalikan ke Persija ke Jakarta ya? Tugas-tugas pengurus Persija sekarang ini untuk membangun sepak bola yang benar lah. Iya, itu sesuai dengan tuntutan juga Jackmania juga minta supaya Persija juara. Ya kan, berarti tahun ini harga mati harus juara. 2025, 2026 Persija harus juara. Setuju saya. Harus itu, setuju ya. Harapan Mas Bambang ke Persija untuk tahun ini kan tahun lalu targetnya dia 4 besar ya. Katanya di urutan kelima, artinya urutan kelima kan nggak masuk ke internasional. AFC. Harapan Mas Bambang tahun ini bahwa Persija harus juara. Ya, kita sih minimal juara lah. Ya jangan kayak sekarang ini kan. Apalagi Persija sudah dapat main di JIS sekarang. Sudah punya kandang tidak lagi nomaden. Enggak nomaden. Zaman saya nomaden saya 11 kali nomaden saya pernah ngalamin saya. Gimana nomaden? Izin enggak dapat. Aduh. Waktu Mas Bambang jadi manajemen Persija? Iya, saya direktur Persija. Direktur Persija? 11 kali home enggak boleh main di Jakarta. Jakarta di mana? Di GBK? GBK. Enggak boleh. Gara-gara yang meninggal. Supporter meninggal. Gara-gara itu. Akhirnya dihukum Persija nggak boleh main. Main di Solo, main di Jepara. Tapi lama di Malang waktu. Di Malang? Iya. Persija main di Malang. Aneh ya Mas Bambang ya? Aneh. Izin kenapa? Ini membangun industri sepak bola tapi izin gampang kali nggak dikeluarin. Padahal ikan hiburan masyarakat lah. Hiburan satu-satunya ya.
Tapi kok dipersulit gitu loh. Tapi dengan gubernur yang sekarang nih Pramono, Ya, Pak mudah-mudahan Pramono lah. Anung kan Ya, katanya dia benar-benar peduli ya. peduli supaya Persija bisa bangkit dan Bangkit menjadikan kembali, ya. Jakarta sebagai kotanya sepak bola, ya kan? Betul. Ya artinya sesuai dengan cita-cita Mas Bambang sebagai insan bola di Jakarta ya. Iya. Mas, kalau peluang Persib gimana menurut Mas Bambang? Peluang Persib. Peluang Persib nih. Saya ngomong tadi Persija kan juara. Iya. Persib gimana peluangnya? Ya masih ada lah, main bola itu kan bundar. Itu masih ada. Apa Tapi- Persib bisa meraih 3 gelar berturut-turut? Ya berat juga sih kalau Berat ya? Persija berbenah nanti siapa lagi? Dewa ya. Dewa. kan enggak ya Ada Malut, iya, Persebaya. ya, Persebaya juga. Saingannya itulah. Calon-calon pesaing Persib. Oke Mas, atau mungkin ada juara baru kali Mas di musim ini. Ya, Kan kemarin kita lihat begitu Dewa begitu melesat hebatnya Dewa, terus Malut United begitu juga melesat hebat sampai di posisi ketiga sekarang. Ya kira-kira apakah menurut Mas Bambang di kompetisi ini ada juara baru atau tidak atau masih kasih yang lama-lama. Saya yakin karena supporter fanatiknya itu sangat dukung Persebaya, Persija, ya kan? Persib. Ya, itu kan fanatik sekali supporternya. jadi Kalau yang juara Dewa kan belum punya supporter. iya bakal mau pindah ke Banten tapi belum punya supporter ya. Belum ada. Karena supporter itu kan pemain ke-12. Jadi juara liga musim ini adalah yang pernah Yang- merasakan juara juga. Ya. Gitu ya. Kita masih prediksi saya gitu aja. Oke. Persebaya, Persib, Oke. Persija. Sekali lagi Mas, terakhir nih. Ya, Clifford atau STY? Clifford aja. Clifford. Sementara Clifford ya. Sampai selesai sampai kontrak habis lah. Oke, nah Pak Clifford, mohon tim Indonesia dibentuk yang bagus, yang kuat agar Indonesia bisa bersaing di putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia. Supaya Indonesia bisa menggapai mimpinya untuk lolos ke Piala Dunia. Kami mohon sebagai warga negara Indonesia, kami mohon Pak Clifford dan teman-teman bisa membentuk tim nasional yang tangguh. Kita harapkan bersama, kita berdoa bersama untuk tim Indonesia supaya bisa melangkah ke Piala Dunia. Terima kasih banyak Mas Bambang atas kehadirannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.